diuji. Mana yang dia ikuti. Makanya kan kemarin kita terangkan juga manusia itu sudah diciptakan oleh Allah, dikasih amalan baik dan dikasih amalan buruk. Dia milih yang mana, dan dia dikasih jatah kaplingan itu, tempat duduk di surga ada, tempat duduk di neraka ada. Tinggal dia milih yang mana itu. Jadi kita ini sebenarnya disuruh milih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia itu, dan dikasih malaikat untuk apa itu membisikkan kebaikan agar kita memilih surga, dan didatangkan apa itu korin itu agar kita apa itu tergoda untuk memilih neraka. Sebenarnya seperti itu. Nah, bisikan malaikat kalah dengan bisikan setan itu disebabkan orangnya itu lupa zikir. Ketika orang selalu zikir kepada Allah, maka bisikan malaikat akan yang lebih dominan. Itu saja. Karena di dalam riwayat disebutkan ketika malaikat membisikkan, ketika orang itu berzikir, malaikat itu datang membisikkan kebaikan. Maka orang yang baik akan semakin baik, kan seperti itu. Ketika dia lupa zikir, berbuat maksiat, setan yang datang membisikkan. Malaikat nggak bisa masuk itu. Jadi ketika orang itu berbuat maksiat dan dia dibisiki setan, itu malaikat nggak bisa masuk. Kalau orangnya sendiri tidak segera ingat dan berzikir. Nah, ketika orangnya sendiri ingat dan berzikir, setannya lari, malaikatnya yang masuk, itu loh gantian, Pak. Maka sebenarnya ada pilihan untuk kita. Kalau kita ingin berbuat baik terus, maka cepat-cepatlah ketika kita salah langsung berzikir, ingat kepada Allah, terus bertobat, istighfar. Nanti setannya yang jinnya yang malaikatnya akan masuk membimbing kita, itu loh. Kalau orang Jawa mengatakan suara hati itu, suara hati, asli itu suara hati itu, dan bisa dirasakan itu. Ada dorongan ngajak baik, ada dorongan ngajak jelek, kan seperti itu. Itu suara hati itu sebenarnya. Dan orang Jawa itu akhirnya mengikuti suara hati tanpa pertimbangan apakah itu suara hati itu dari malaikat atau dari jin, itu loh. Makanya orang Jawa yang mengikuti suara hati akhirnya sebagian mereka kebanyakan tersesat karena ternyata suara hati itu dari jin. Nah, caranya kan agar kita bisa tahu apakah suara hati itu dari jin atau dari malaikat, maka kita belajar syariat. Ketika yang dibisikkan sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, berarti itu dari malaikat. Ketika yang dibisikkan bertentangan, berarti itu dari setan. Hanya itu saja. Iya, tapi bisikan dari setan sebenarnya gitu loh. Nah, kenapa ya? Kenapa begini ya? Kenapa bisikan itu datang? Kok harus sesuai syariat? Ya, kok harus sesuai syariat? Yang bisikan malaikat karena tidak ada wahyu susulan. Gitu loh. Maka bisikan-bisikan dari malaikat yang diilhamkan untuk manusia umat Muhammad itu pastilah sesuai yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena nggak mungkin ada wahyu susulan dan nggak mungkin ada nabi lagi. Kalau tidak syariat Nabi Muhammad berarti ada wahyu susulan dan ada nabi lagi itu. Tapi kan Nabi Muhammad bisa lihat mimpi. Kenapa? Nabi Muhammad? Ya nggak apa-apa toh, manusia juga bisa dapat ilham dari mimpi. Iya bisa. Makanya mimpinya tadi apakah sesuai dengan syariat atau tidak, hanya itu saja gitu. Sampean pun kan bisa kadang dapat mimpi begini itu. Tapi apakah sesuai ndak? Kalau ternyata menyimpangi mimpi, misalnya Zuhri diimpeni wong berjubah-jubah misalnya. Dikandani Zuhri ke saiki mono cara mono dadi wali. Terus kowe iki saiki wis to ora rasa sergep-sergep salatmu ora usah jamaah lah, monggo ora piye-piye pisan misale ngono. Tapi yo tetep kudu salat, monggo salat diapa-apano wajib yo misale ngono. Kan seolah-olah iya dia kan gak menghilangkan salat, tapi sudah mengeluarkan wis gak usah jamaah gak apa-apa, kan ngono kan seperti itu kan. Maka kok ada mimpi seperti itu, wong jubah-jubahan ngipeni ngono ketange setan iki jelas kan seperti itu. Kenapa enggak mungkin syariat jamaah dicabut, itu enggak mungkin itu loh. Nah,